Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Wahidatul Niswah, calon guru penggerak angkatan 5 dari SD Negeri Kendal Doyong 2, Kabupaten Demak. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.4 Budaya Positif dengan fasilitator Ibu Endang Sri Wuryani MPD dan pengajar praktik Ibu Endah Purwaningrum SPD. Pembelajaran khusus pada materi budaya positif modul 1.4 koneksi antar materi. Yang pertama adalah calon guru penggerak dapat memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang kedua, calon guru penggerak dapat menyusun langkah dan strategi yang efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Dalam membuat koneksi antar materi, CGP diminta untuk membuat kesimpulan mengenai peran CGP dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Marilah kita ulas kembali filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantoro juga menegaskan bahwa dalam mendidik anak hendaknya disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pendidikan itu tidaklah bersifat statis namun dinamis sesuai pada perkembangan zaman. Oleh karena itu, sebagai seorang guru harus memiliki nilai-nilai dan menjalankan perannya sebagai seorang pendidik agar mampu menuntun dan memotivasi muridnya menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Nilai dan peran guru penggerak adalah bahwa seorang guru harus mampu memerdekakan muridnya supaya bisa berkembang sesuai kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantoro tersebut, maka seorang guru harus memiliki nilai dan bisa menjalankan perannya agar mampu memotivasi muridnya menuju kebahagiaan setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Adapun nilai seorang guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran sebagai guru penggerak antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan sekolah, serta mengembangkan komunitas praktisi. Dalam mewujudkan sebuah perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Visi dapat terwujud apabila ada kolaborasi positif dari semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, meliputi buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dari tahapan baca tersebut akan muncul pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid. Dalam proses pembelajaran, budaya positif akan mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta rasa yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Budaya positif memerlukan implementasi yang konsisten. Budaya positif merupakan nilai positif dan dianggap sebagai praktik yang baik oleh semua warga sekolah dan memerlukan implementasi yang konsisten dan positif untuk mewujudkan murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dimulai dari merancang kesepakatan kelas bersama murid, menerapkan disiplin positif bukan hukuman, dan mewujudkan visi bersama. Sebagai seorang guru, saya memiliki peran untuk bisa menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah dengan nilai-nilai yang saya miliki sebagai seorang guru penggerak, dengan senantiasa memposisikan diri dalam posisi kontrol yang tepat, yaitu sebagai seorang manajer dalam melaksanakan segitiga restitusi dengan memperhatikan kebutuhan dasar, motivasi, dan tujuan dari setiap tindakan yang dilakukan
dilakukan oleh murid. Dengan demikian akan tercipta budaya positif yang mendukung terwujudnya sekolah yang nyaman dan aman dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila sebagai salah satu visi sekolah. Adalah calon guru penggerak diminta untuk menyampaikan seberapa jauh pemahamannya tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari pada modul ini, yaitu mengenai disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mengenai disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak-anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman ataupun hadiah, sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjang. Mengenai teori kontrol dan teori motivasi, bahwa sesungguhnya yang memiliki kontrol pada diri kita adalah kita sendiri, dan kita tidak dapat mengontrol orang lain, juga sebaliknya. Pada teori motivasi meyakini bahwa ada beberapa motivasi yang mendasari manusia dalam melakukan suatu tindakan, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, serta untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi tertinggi dan merupakan motivasi terbaik, motivasi internal dari dalam sebagai tujuan dari disiplin positif. Mengenai kebutuhan dasar manusia meliputi bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan menentukan pilihan, serta kebutuhan akan kesenangan. Tentang keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal dan senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas turut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau dari waktu ke waktu untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada. Hal yang menarik bagi saya dari modul ini adalah bahwa melalui modul ini kita dituntun untuk mempelajari banyak hal terkait bagaimana membangun dan mewujudkan budaya positif, mulai dari dasar pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro. Materi dari modul 1.1 hingga 1.4 memiliki kaitan yang sangat erat, mulai dari bagaimana kita mendidik siswa sesuai dengan kodrat anak, memahami dan mempraktikkan nilai dan peran sebagai guru sehingga mampu menuntun siswa sesuai kodratnya, bagaimana merumuskan visi sesuai dengan tujuan pendidikan dan visi di sekolah masing-masing melalui tahapan inquiry apresiatif Bagja untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, serta bagaimana mewujudkan budaya positif terkait dengan fungsi kontrol guru, teori kebutuhan dasar manusia, penanganan masalah melalui segitiga restitusi, dan pembentukan keyakinan kelas sebagai salah satu budaya positif di sekolah sehingga terbentuk karakter siswa yang kuat. Dari modul ini saya mengetahui banyak hal-hal di luar dugaan saya, antara lain yaitu bahwa setiap anak memiliki keunikan tersendiri sesuai dengan kodratnya, bahwa setiap tindakan memiliki alasan, dan guru harus bisa mengambil posisi yang tepat dalam menangani masalah, bahwa setiap masalah perlu penanganan yang tepat, bukan hukuman yang tepat, bahwa setiap tindakan adalah pembelajaran, bahwa setiap anak layak untuk diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya dari kesalahan. Dalam segitiga restitusi merupakan bagian dari solusi yang paling tepat dalam menangani masalah. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah bahwa saya lebih mampu untuk mengontrol diri saya pada saat memposisikan diri sebagai seorang manajer dengan memahami alasan dan motivasi serta kebutuhan dasar siswa dari tindakan yang dilakukan dan mendorongnya untuk merubah atau memperbaiki perilakunya melalui tahapan segitiga restitusi. Dalam upaya mewujudkan budaya positif di sekolah, diperlukan kerjasama dari semua pihak terkait. Menciptakan budaya positif di kelas, saya mulai dengan membuat kesepakatan kelas bersama dengan murid saya. Pengalaman yang telah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun di sekolah antara lain membuat kesepakatan kelas bersama murid saya, melakukan evaluasi terkait penerapan implementasi budaya positif di kelas untuk perbaikan berikutnya, menangani masalah siswa menggunakan segitiga restitusi, serta berbagi
mempraktikkan budaya positif di kelas bersama dengan rekan guru. Bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Sesudah membuat kesepakatan kelas bersama dengan murid saya harus bisa memberikan teladan atau contoh bagi mereka. Terkadang saya merasa khawatir apabila keliru dalam mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menangani masalah. Ketika menangani masalah, saya berusaha memposisikan diri saya sebagai seorang manajer dan berusaha mengambil tindakan yang tepat. Karena dengan demikian akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki dirinya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan mempertanggungjawabkan perilakunya serta mencari solusi dari permasalahannya. Dari modul ini, posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah, dan kadang sebagai pemantau. Perasaan saya saat itu, saya sudah merasa yakin dan benar bahwa ini adalah langkah paling tepat dalam disiplinkan siswa saya, sehingga siswa pasti jera dan tidak akan mengulanginya kembali. Namun ternyata langkah ini kurang memberi efek positif bagi siswa, karena pada kenyataannya mereka menjadi rendah diri, pendendam, bahkan merasa disudutkan atau dikucilkan, dan ini membuat saya merasa bersalah. Mereka tidak mengulangi perbuatannya bukan karena telah sadar bahwa perbuatannya keliru, namun karena takut dengan hukuman atau sanksi yang diberikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba memposisikan diri saya sebagai manajer dengan menggunakan restitusi sebagai cara dalam menangani masalah dengan tetap memperhatikan kebutuhan dasar siswa. Karena dengan demikian kita menjadi tahu alasan dan tujuan siswa melakukan hal tersebut dan siswa merasa dihargai. Pada akhirnya, melalui restitusi ini yang kita laksanakan, mereka akan bisa menemukan solusi dalam menyelesaikan atau memperbaiki masalahnya sendiri. Saya merasa lebih tertantang untuk selalu memposisikan diri saya sebagai seorang manajer dalam menangani masalah. Perbedaan yang mencolok saat menangani masalah dengan menggunakan posisi sebagai penghukum dan posisi sebagai manajer adalah ketika sebagai manajer, suara dan intonasi saya menjadi lebih lembut dan santai. Anak pun tidak merasa ketakutan, sehingga dia bisa mengungkapkan masalahnya dengan terbuka, bersedia memperbaiki diri dan menyadari kesalahannya, serta bertanggung jawab kepada perilakunya. Dan ini termasuk motivasi internal. Pertanyaan berikutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan seketika restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Ya, benar. Saya pernah menerapkan seketika restitusi ketika menangani masalah siswa, yaitu pada tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan saja, belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan. Saat itu saya belum bisa memposisikan diri saya sebagai manajer, melainkan masih memposisikan diri saya sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah, tanpa ingin tahu kebutuhan dasar, alasan, serta tujuan dari apa yang mereka lakukan. Dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah. Hal lainnya yang masih perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah adalah pentingnya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara semua warga sekolah dalam membangun dan menciptakan budaya positif. Selain itu juga masih perlu adanya sosialisasi budaya positif kepada semua rekan guru, seperti pembuatan keyakinan kelas, posisi kontrol guru yang sesuai yaitu seorang manajer, dan penerapan segitiga restitusi dalam menangani masalah. Demikianlah tadi koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Saya Wahidatunniswah dari SD Negeri Kendal Doyong 2, calon guru penggerak Angkatan 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.